warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Brawijaya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Kembali lagi berjumpa dengan saya Ika Saputri selaku moderator pada podcast Surau Ar-Rahman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Dan pastinya pada podcast Surau Ar-Rahman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, kita akan membahas seputar ekonomi, keuangan, hingga kehidupan sehari-hari selama bulan Ramadan. Jadi jangan lupa untuk terus ikuti podcast kita hingga akhir Ramadan nanti. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas sesuatu fenomena yang saat ini sedang hot banget nih atau trending ya di sosial media, yaitu terkait fenomena adanya banyak yang mualaf di bulan Ramadan ini. Dan tentunya saya tidak sendirian, karena saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu dari salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Bapak Abdurrahman Hakim, SE MBA. Halo, Assalamualaikum Pak Hakim. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak Ika, gimana? Kayaknya nggak puasa ini. Puasa kok Pak? Puasa. Seger banget soalnya pink hari ini. Masya Allah ya, karena temanya cerah sih Oh, Pak, iya. karena bulan Ramadan ya. Jadi Betul. walaupun kita puasa harus tetap kelihatan cerah dong pastinya. Nah, kalau boleh tahu akhir-akhir ini kegiatannya apa aja sih Pak selain jadi dosen? Ya, selain menjadi dosen, menjadi orang tua dan suami yang baik harusnya. Dan alhamdulillah cukup padat pekerjaan selain dosen, ya penelitian, pengabdian ataupun bersosial gitu. Karena bulan puasa ini kan waktunya kita untuk memaksimalkan borong pahala nih. Kalau terlewatkan sayang banget gitu. Betul sekali, Masya Allah. Jadi walaupun puasa kita harus tetap produktif dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa bermanfaat juga, tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain juga. Jadi mungkin langsung saja ya kita akan ke topiknya langsung Sobat Brawijaya mengenai fenomena mualaf di bulan Ramadan. Kenapa sih Pak, saya mungkin sebelum ke inti pembahasannya saya kepo nih, kenapa kok Bapak tertarik untuk mengangkat isu fenomena mualaf di bulan Ramadan ini? Kalau boleh tahu alasannya apa? Baik, jadi seperti yang lagi rame di sosial media hari ini, banyak influencer ataupun artis ataupun tokoh-tokoh yang terkenal gitu ya, kemudian mengaku sudah beralih ke agama Islam gitu. Misalkan yang terakhir kemarin yang cukup fenomenal si Bobon yang suka masak banyak banget itu kan kontennya yang dulu nggak karu-karuan, sekarang menjadi terlihat lebih sopan, kemudian positif, bahkan sempat viral juga kan di Papua dia masak-masak untuk intinya berbagi lah. Kemudian ada juga ternyata Dr. Richard Lee gitu ya, yang seorang Chinese juga yang kurang kontroversi apa juga ternyata kemudian mengaku dan ternyata sudah 2 tahun yang lalu dan disaksikan oleh banyak orang. Dan bahkan ternyata menjadi mu'alaf itu nggak gampang. Nggak gampangnya kenapa? Yang satu aja menyembunyikan 2 tahun baru berani untuk menyampaikan gitu ya bahwa saya memang sudah mu'alaf gitu. Kemudian yang terakhir si Bobon berantem dulu sama istrinya. Jadi ternyata berpindah keyakinan itu bukan hanya tentang diri seseorang sendiri tapi juga beserta ekosistemnya. Karena kita hidup bukan ya kita ada di tengah suatu gurun pasir sendirian gitu ya. Kita berkeluarga, kita punya teman, punya ekosistem yang kadang mungkin belum siap untuk menerima diri kita yang casingnya tetap sama tapi mungkin isinya terlihat berbeda gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang cukup menarik dan katanya mungkin akan menyusul beberapa orang lagi yang akan mu'alaf gitu ya, katanya artis-artis itu. Jadi ini memang menjadi salah satu fenomena yang saat ini tuh sedang trending sekali terkait fenomena mu'alaf ya, terutama di bulan Ramadan ini. Dan ya seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini memang negara yang majemuk ya Pak ya. Tidak hanya Islam saja gitu. Jadi ada banyak agama lainnya. Namun kita fokusnya sekarang itu ke Islam. Nah, jika melihat public figure yang sekarang itu sudah menjadi mu'alaf gitu, apakah lingkungan ataupun juga media itu menjadi faktor akhirnya mereka itu bermu'alaf seperti itu Pak? Baik, jadi di era sekarang itu teknologi memudahkan kita untuk mengakses
informasi, terutama sekarang kita udah nggak searching di Google ya. Dulu zaman orang tua kita, mbah kita dulu masih harus buka koran, buka Yellow Pages untuk cari kontak. Sekarang bahkan kita nggak nyari di Google. Gen Z sekarang carinya di AI. Iya, betul. Bahkan AI itu sudah bukan ngetik lagi, sekarang bahkan AI diajak ngobrol. Maka ada beberapa influencer di luar negeri itu ya yang coba untuk ngobrol pakai AI tentang kebenaran agamanya gitu, misalkan salah satunya mungkin agama Nasrani saya sebutkan gitu ya, yang sering viral. Nah kemudian dia bertanya, siapa sih Tuhan gitu ya, kemudian siapa Nabi Muhammad, atau pertama dia nanya siapa orang yang paling menginfluence orang banyak gitu. Ternyata jawabannya nomor satu adalah Nabi Muhammad gitu. Kemudian dia bertanya apakah Jesus Christ adalah Tuhan gitu ya. ChatGPT menjawab bukan kan gitu. Dan dianggap bahwa ChatGPT dan AI dan pemrograman itu adalah sosok yang tidak punya emosi, yang nggak bisa disogok pakai duit, yang dia menganalisis data berdasarkan fakta atau berdasarkan informasi yang dia miliki, kemudian dia pakai cluster analysis gitu misalkan, akhirnya menyimpulkan sesuatu, dan itu dianggap benar oleh dianggap objektif lah oleh teman-teman di barat ataupun kita anak Gen Z itu kan ya sumbernya sekarang ChatGPT. Kerjain tugas juga ChatGPT. Jangan Gemini. banyak-banyak ya. Gemini dan apalagi terakhir black box AI itu juga bisa bikin macam-macam gitu. Jadi memang berpengaruh ya Pak ya. Sangat berpengaruh, karena ya siapa kita itu sebenarnya apa yang ada di dalam kepala kita. Apa yang ada di dalam kepala kita itu adalah apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita konsumsi. Kira-kira kalau misalkan ini berkaitan dengan Ramadan Pak, apakah Ramadan ini menjadi atmosfer tersendiri gitu sehingga orang-orang semakin banyak gitu yang masuk ke agama Islam seperti itu? Baik, mungkin tidak spesifik terkait dengan agama, masuk ke agama Islam juga, karena ketika di Ramadan kita itu kan bagi yang muslim yang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Hakikat puasa itu kan kita menahan segala hawa nafsu dan lain sebagainya, sehingga mencoba untuk menjadi versi diri kita yang terbaik minimal dalam 1 bulan ini. Nanti setelah lebaran ya kalau bisa jangan balik lagi kan gitu, tetap mempertahankan. Itu kan tanda-tanda kita mendapat Lailatul Qadar kan begitu. Sehingga versi orang-orang yang di bulan Ramadan yang menahan banyak hal, yang kemudian menunda, setidaknya menunda untuk bermaksiat dan sebagainya, membuat lingkungan itu menjadi lebih bersih, lebih adem, terutama di Malang ya. Adem banget ini, lebih dingin, lebih adem, orang-orang beribadah, suasana takjil war gitu ya. Kemudian juga yang lainnya itu di masjid berkegiatan, yang awalnya mungkin maghrib sepi, sekarang maghrib rame, isya orang pergi tarawih. Itu kan membuat suasana berbeda bagi ekosistem yang ada di Indonesia khususnya, sehingga teman-teman yang lain pun juga mengikuti. Misalkan mereka nggak makan sembarangan juga turut, kemudian ada yang coba-coba ikut sahur bareng, ada yang coba-coba takjil luar, itu kan akhirnya mereka ikut. Suasana buka itu ternyata begini, adzan baru mereka ikut makan. Nanti waktunya tarawih, bahkan beberapa itu kayak yang artis yang tadi kembali ke topik kita juga, Bobon itu dulu waktu Ramadan itu juga katanya tidur di surau, kemudian pernah adzan juga dulu ya, nyoba-nyoba adzan atau qomat gitu ya. Jadi memang Ramadan ini spesial karena apa? Banyak event-event yang biasanya kan pengajian itu harus diundang. Biasanya pengajian itu harus agak dipaksa dikit. Nah, ini kan have fun mereka. Have fun beribadah. Karena apa? Sahur on the road misalkan, kemudian takjil war tadi itu menjadi bagian yang mendekatkan antara yang muslim dan non muslim, yang sebenarnya ya berkegiatan ibadah itu enggak sesaklek itu. Karena kita ya ada hablum minallah, ada hablum minan nas, enggak hanya ritual aja, tapi ya bersosial itu menjadi bagian ibadah juga, yang kemudian ketika kita jadi baik, saling kasih hampers misalkan non muslim maupun yang muslim, ajak buka bersama.
itu kan teman kantor, nggak peduli yang muslim maupun non muslim, akhirnya kita berinteraksi bahwa kita ini tidak dibedakan oleh ras, kita tidak dibedakan oleh agama, kita tidak dibedakan oleh status sosial, keuangan, misalkan kamu keturunan siapa, dari mana kamu berasal, tapi kita ini di hadapan Allah itu sama semuanya. Yang menentukan adalah kadar imannya. Belum tentu orang yang berjenggot panjang, pakai baju kayak begini, kemudian pakai peci itu lebih alim daripada yang nggak punya, yang nggak pakai peci dan yang lainnya gitu ya. Sehingga suasana ini kemudian menciptakan ya Islam yang terlihat memang rahmatan lil alamin gitu. Betul. Jadi memang Islam ini tidak hanya milik orang Islam saja gitu, tapi Betul. juga kita bisa merangkul teman-teman yang non Muslim juga, selain dari yang mereka yang beragama Islam. Tapi kita juga bisa menyentuh hati mereka juga. Betul. Kita bisa mengajarkan indahnya berbagi, misalnya di sahur on the road dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi fenomena yang menurut saya ataupun fakta-fakta yang menurut saya cukup menarik juga gitu, bisa mengajarkan kebenaran dan kebaikan juga. Tapi jika berbicara tentang kebenaran maupun kebaikan ya Pak ya, Islam itu kan mengajarkan kebaikan dan juga kebenaran. Nah, kira-kira apakah ada proses untuk bisa mencapai kebenaran dan kebaikan itu dalam Islam itu seperti apa? Nah, ini menarik banget. Jadi manusia itu sebenarnya pada dasarnya memiliki sifat hanif. Hanif itu artinya cenderung pada kebenaran. Jadi kalau kita analogikan, misalkan begini, Mbak Ika pernah dengar yang namanya insting nggak? Pernah. Insting itu contohnya misalkan singa yang baru lahir, apa yang dia lakukan? Mencari induknya, kemudian meminum susu. Manusia yang baru lahir misalkan, kemudian fitrahnya adalah dia menangis. Setelah menangis, kemudian menunjukkan bahwa dia hidup, kemudian dia minum susu. Ketika diberikan susu ibu, kemudian dia melakukannya. Kemudian ketika kita misalkan bertemu dengan seseorang yang berwajah sangar misalkan, kemudian memegang sebuah pisau, kemudian dengan cepat mendekati kita, orang Mbak Ika apa yang dilakukan? Kita akan menjauh dan melindungi Menjauh, melindungi diri, merasa terancam gitu ya. betul. Kemudian kalau misalkan orang Jepang yang didatangi seperti itu, apa yang orang Jepang lakukan? Sama juga. Sama juga. Kemudian orang Amerika kalau didatangi orang demikian, sama juga. Sama juga ketika begini, misalkan ibu kita atau orang tua kita disakiti oleh orang lain. Hewan ketika orang tuanya disakiti, dia akan bantu orang tuanya nggak? Iya betul. Dia akan sedih kan? Betul. Orang Indonesia ketika orang tuanya diganggu, dihina misalkan, itu sedih nggak? Sedih. Sama. Orang Amerika, orang manapun juga sama. Maka sebenarnya di dalam diri kita secara DNA itu kita diciptakan cenderung pada kebenaran, karena kebenaran itu standar dunia. Mencuri itu di sini salah, di Amerika mencuri juga salah, di Jepang mencuri juga salah. Semua orang menyepakati bahwa mencuri itu salah, walaupun mereka nggak pernah rapat duduk bersama, mencuri itu salah. Karena itu menjadi standar, itu adalah DNA yang sudah melekat, karena kita diciptakan oleh Allah yang maha baik kan gitu, maha suci Allah itu, sehingga ketika kita diciptakan sebagai manusia yang berasal dari Allah, sesuatu yang suci, kemudian kita itu terakhir suci dan kita tidak menanggung dosa apapun dari orang tua ataupun yang lainnya. Nah, maka manusia yang suci ini, yang dari lahir itu suci, sebelum dia terkontaminasi oleh hal-hal yang lain, anak kecil itu nggak akan bohong. Anak kecil itu kan jujur, polos. Baik mau orang Indonesia, mau orang Jawa, orang Sunda, orang Amerika dan Jepang, ataupun di Afrika mungkin atau dimanapun juga sama, standarnya begitu. Maka kita itu diciptakan cenderung pada kebaikan. Dan ketika kita sudah mulai belajar dan sebagainya, maka kita mulai terkontaminasi nih, ada pilihan-pilihan nih, tergoda nih kan gitu. Maka
kebaikan itu harus kita kembalikan lagi. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita dibekali ilmu pengetahuan, kita dibekali pikiran. Makanya Mbak Ika kan berkuliah hari ini. Iya. Tujuannya ya harus mempelajari sesuatu yang benar kan gitu. Oke. Misalkan gini, Mbak Ika pernah nggak berpikir bahwa yang disampaikan dosen di dalam kelas itu salah? Mungkin pernah sih, Pak. Oke, terus apa yang Anda lakukan? Saya cari tahu lewat research di internet seperti itu kan sekarang banyak ya. Saya Betul. coba cross check lagi apakah ini sudah sesuai atau belum seperti itu. Ternyata hasilnya gimana? Ternyata ya ada hal yang memang kurang sesuai, bukan sepenuhnya salah tapi kurang sesuai seperti itu sih, Pak. Ada hal yang kurang sesuai dan itu hanya akan Anda ketahui ketika Anda mencoba untuk pertama meragukan. Betul. Kok kayaknya nggak masuk di akal Anda kan gitu. Iya. Oh, kok kayaknya yang pernah saya ketahui sebelumnya nggak kayak gitu. Maka Anda lakukan apa? Cross check Cross lagi. check. Karena dosen itu manusia Betul. yang bisa salah. Mungkin kesalahannya tidak 100%, mungkin sebagian interpretasi tertentu yang salah. Maka Anda bisa menjadi demikian ketika Anda punya jiwa yang kritis. Anda melakukan perbandingan cross check gitu ya. Maka apa jadinya ketika manusia hidup, apa yang disampaikan semua dianggap benar. Di sana ada ini itu, oh ini harus begini, semuanya dituruti, apa kata orang dituruti. Maka dia akan tersesat nggak? Iya, Mas. Iya kan. Ketika apa kata orang itu yang dia lakukan tanpa mengkonfirmasi, maka dia akan tersesat, dia akan melakukan kesalahan. Sama juga itu dalam hal kecil. Bagaimana dalam kehidupan kita yang besar ini misalkan, ketika kita melakukan atau menjalani hidup dengan cara yang tidak benar, itu ibarat begini, kita beli alat elektronik dari toko. Mbak Ika pernah pakai microwave nggak? Nggak pernah sih, Pak. Nggak pernah pakai Nggak microwave. Berarti kita nggak tahu cara menggunakan microwave yang benar, Iya, gitu kan? Karena kita belum pernah pakai nih. Oke, terus ketika Mbak Ika menggunakan microwave tanpa cari tahu dulu cara penggunaannya, apa yang akan terjadi? nggak bisa nyala. Nggak bisa pakai. nyala. Terus kalau misalkan tiba-tiba bisa nyala, Nggak bisa nyala mungkin masakannya gosong mungkin kalau misalkan kita nggak tahu suhunya seperti itu. bisa jadi gosong, bisa jadi meledak Iya. juga. Karena apa? Microwave itu adalah alat yang berbahaya karena dia memunculkan radiasi dan itu bisa meledak juga. Nah, ketika misalkan microwave, harusnya kan yang dimasukkan barang yang ramah microwave, misalkan kayak plastik pun nggak boleh plastik sembarangan kan. Kalaupun kaca yang tidak mudah pecah dan lain sebagainya. Bayangkan kalau kita, menurut kita itu benar, kemudian kita pakai logika tuh, pokoknya kayaknya begini, ini ada tulisan begini, kita pencet-pencet dan sebagainya. Makanya terjadi akan dua. Pertama, merusak microwave, dan yang kedua merusak diri kita. Jadi orang yang tidak hidup dengan cara yang benar itu juga sama dua. Dia akan merusak dirinya dan dia akan merusak orang lain, merusak lingkungannya. Makanya manusia itu kan waktu manusia diciptakan itu malaikat tanya, ngapain ya Allah nyiptain manusia yang sudah yang akan berbuat kerusakan di atas muka bumi, sedangkan kami ini selalu berzikir kepadamu kan gitu. Ya kurang apa lagi kan gitu. Tapi ya hanya Allah yang tahu kan gitu. Nah, maka setiap manusia itu harus berpikir kritis juga, untuk apa sih dia hidup sebenarnya, bagaimana sih cara hidup yang benar. Bahkan pola makan yang salah saja, walaupun setiap orang kan sejak bayi ada yang ngajari makan nggak? Orang tua. Diajari atau begitu disuap gini langsung makan? Langsung makan sih. Langsung makan Iya. kan? Kita makan itu sudah dari insting bertahan hidup, kita harus makan. Maka nenek pada bayi itu kan bentuk makan nggak ada yang ngajarin. Detik pertama dia lahir langsung diberikan, dia sudah tahu cara makan. Tapi pola makan yang salah menyebabkan apa?
sakit. Nah, itu menimbulkan penyakit degeneratif. Contoh misalkan asam urat, penyakit orang tua-tua itu diabetes dan lain sebagainya. Itu menyebabkan pola makan yang salah saja berpengaruh pada hidup kita. Apalagi kalau kita hidupnya salah. Maka kita harus kritis, cari tahu kebenaran. Nah, maka tadi kalau beli microwave, cari tahu cara penggunaan yang benar bagaimana. Lah, kira-kira kalau menurut Mbak Ika, cara hidup yang benar itu harusnya seperti apa? Jadi mungkin ini saya sambung dengan cerita ya Pak ya. Ya, sebelumnya saya itu kan memang Islam dari lahir Betul. seperti itu. Tapi pada saat saya berumur 17 tahun saya tuh sempat menanyakan, kenapa sih kok saya agamanya Islam? Kenapa kok nggak agama lainnya gitu? Karena memang dari orang tua saya juga Islam semuanya, keluarga besar saya juga Islam. Tapi kemudian saya mencari tahu agama lain itu seperti apa. Karena pada umur saya 17 tahun itu saya memiliki banyak rekan-rekan tidak hanya dari Islam, bahkan kalau bisa dibilang teman terdekat saya sekarang ini tuh mayoritasnya tuh non Muslim seperti itu. Jadi pada saat itu saya mulai mencari tahu Pak. Nah sampai keberjalanannya sampai sekarang di umur saya yang 21 tahun saya kemudian mencari terus apa sih Islam itu, apa sih yang ingin saya cari, apa sih goalsnya dari hidup ini tuh seperti apa gitu. Saya mencoba untuk eksplor dunia lain juga selain dari perkuliahan, selain dari mungkin profesi ataupun mungkin kegiatan-kegiatan seputar perkuliahan ya Pak. Jadi saya coba untuk ikut kegiatan namanya dulu kaderisasi Salman di Masjid Salman ITB. Oh, Masjid Salman. Jadi kemudian saya juga ikut namanya dulu SSC forum pertama itu. Jadi mencari tahu ketauhidan dan kemudian keislaman dan mencari esensi dari atau eksistensi dari Tuhan itu seperti apa. Baru kemudian berlanjut ke forum berikutnya itu LMD, latihan mujtahid dakwah. Ya, mujahid dakwah. Iya, mujahid dakwah. Tapi kalau nggak salah itu berganti nama ke mujtahid dakwah. Oh, oke. Nah, jadi dari sana saya tuh bermalam 3 hari 2 malam di alam terbuka. Dan ada satu keajaiban yang saya tuh rasa, wah ini tuh kalau misalkan dari saya sendiri pasti saya tidak bisa. Dan ini dibantu oleh Tuhan. Pada saat itu saya tuh disuruh untuk menghafalkan 5 ayat di surat Al-Baqarah. Dan Al-Baqarah itu kan lumayan panjang. Betul. Ya. Dan saya tidak punya basic untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran sebenarnya gitu. Karena 5 ayat terakhir kayaknya. Iya betul. Dan itu saya tidak memiliki basic tersebut karena saya sekolahnya full sekolah umum seperti itu, sekolah negeri. Dan pada saat itu di 2 hari saya berkegiatan saya belum hafal sama sekali. Tapi kemudian aduh ya Allah kok 5 ayat ini aja kok berat banget sih. Kenapa sih? Apa ya yang bikin saya berat untuk menghafal? Kemudian dari komandan lapangannya itu menyampaikan, kalau kalian belum bisa menghafal, coba kalian pikir apa sih kesalahan-kesalahan kalian selama di dunia ini. Kemudian dan kalian minta ampun kepada Allah. Pada waktu tahajud, kita sholat tahajud itu saya belum hafal. Tapi kemudian saya zikir terus doa Nabi Yunus juga. Saya minta ampunan kepada Allah. Subuhnya saya sudah hafal. Sudah hafal 5 ayat itu. Subhanallah. Jadi Masya dalam Allah. kurun waktu hanya sekitar 2 jaman itu sudah bisa hafal. Dan itu kalau misalkan dipikir secara logika kok sepertinya nggak mungkin gitu. Dengan kondisi saya yang seperti ini. Tapi Masya Allahnya itu menjadi turning point saya pada akhirnya, oh ternyata tuh memang ada keajaiban yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Dan dari sana, dari LMD itu saya jadi belajar, oh ternyata kita harus punya prinsip ini yang akan membawa kita menuju tujuan kita juga, yang akan membekali kita juga seperti itu. Dan pedoman utamanya itu tetap pada Al-Quran. Seperti itu sih. Baik, pengalaman yang sangat menarik yang mungkin nggak semua orang bisa mengalaminya ya, karena bahkan orang yang sudah muslim dari lahir pun itu beriman aja itu kan nggak cukup. Maka kita itu harus bertakwa juga gitu. Nah, maka untuk menjadi orang yang bertakwa kita harus tahu alasan kenapa kita harus sholat,
Kenapa kita harus berpuasa? Kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus ini dan itu? Kenapa kita harus berbuat baik dan lain sebagainya? Nah, pengalaman itu tadi kemudian menuntun Mbak Ika menyadari bahwa secara spiritual agama yang saya anut ini benar. Karena Anda sudah membuktikan bahwa oh ternyata menghafal Al-Quran itu menjadi mudah ketika kita memang meminta kepada Allah, ya Allah, mohon Al-Quran suci, maka kita yang berdosa itu, makanya orang yang hafiz Quran itu kan harus mengurangi, misal kayak lewat pasar yang Imam Mendengarkan Syafi'i musik, misalkan, gitu, betul, itu juga bisa mengurangi. Karena apa? Ya kita menjauh dari Allah sesaat pun gitu ya. Makanya kita kan menjaga Al-Quran itu menjadi seorang hafidh atau hafidhah itu kan menjaga kalam Allah. Nah, kalau kita menjauh dari Allah ya kita akan kehilangan kan gitu. Nah ya Masya Allah tadi dalam 2 jam 5 ayat, mungkin kalau sehari mungkin bisa 1 juz gitu ya. Mungkin ya, Alhamdulillah. Nah tapi ya menariknya ketika kita mencari kebenaran, Al-Quran itu kan juga petunjuk bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka orang itu syarat menjadi muslim itu kan, kalau orang gila itu kan nggak dibebani apapun ya. betul. Hanya orang yang waras aja, yang punya akal pikiran. Maka orang yang punya akal pikiran itu menjadi syarat agar seseorang itu bisa masuk Islam. Sebelum mengucap 2 kalimat syahadat, maka dia memperoleh hidayah biasanya. Nah hidayah itu kan munculnya dari hati. Tapi bagaimana hatimu bisa bergerak kalau kamu tidak pernah memikirkan Allah, misalkan memikirkan mungkin pada awal bentuknya bukan Allah tapi Tuhan yang Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta begitu ya. Nah, sehingga dia akan termenung apakah yang sudah saya lakukan itu benar selama hidup ini. Kan tujuannya kita itu beragama itu untuk berjalan pada jalan yang benar. Allah nggak butuh ibadah kita. Yang butuh itu kita kepada Allah. Maka pernah nggak berpikir bahwa sesuatu yang dianggap orang banyak itu benar, ternyata belum tentu benar, kayak dosen tadi misalkan. Bahkan sains pun, ini kita ngomongin sains nih, kita di kampus. Dulu SMA jurusannya apa Mbak? Akuntansi dan keuangan lembaga. Akuntansi dan keuangan lembaga. Oke. Pernah ini nggak? Kalau jurusannya IPA, pernah tahu gambar lidah yang ada warna-warnanya gitu? Yang di ujung ini rasa manis, yang di sebelah sini asin, yang di belakang pahit dan sebagainya. Saya dulu IPA ya SMA-nya. Saya diajarkan itu. Ternyata di riset yang baru, atau kalau nggak usah, kita nggak usah ngomongin riset ya. Nanti buka puasa, coba yang bagian depan itu kan katanya merasakan manis. Kasih garam, bisa nggak ngerasain asin? Bisa. Dan ternyata penelitian tersebut sekarang tidak relevan. Gitu. Bahkan itu yang sains yang bahkan diajarkan internasional, siapapun disuruh meyakini itu gitu. Dan sebenarnya kan itu bisa dibuktikan langsung kapanpun dari zaman dulu ketika itu ada, tapi itu menjadi doktrin. Maka kebenaran itu ketika dia ada 2 ya jenis kebenaran, ada kebenaran umum dan ada kebenaran mutlak. Kebenaran umum itu yang disepakati, tapi ada kebenaran mutlak. Nah tapi kebenaran mutlak ini kira-kira apakah bisa berasal dari manusia? Mungkin bisa, tapi mungkin dari Tuhan mutlak. Manusia itu bisanya menghasilkan kebenaran yang relatif. Kenapa? Orang yang masih kecil itu pengetahuannya pendek, lebih mudah salah kan. Betul. Makanya orang dijatuhi hukuman ketika dia balik, ketika dia sudah tahu benar dan salah. Nah, maka seiring waktu manusia semakin pandai, semakin dia bisa memberikan kebenaran-kebenaran gitu. Tapi kebenarannya sebatas apa? Sebatas usianya. Sebatas apa yang dia baca. Bahkan penemuan-penemuan pun dianulir tadi. Betul. Yang sains. Maka kebenaran yang keluar dari manusia itu sifatnya relatif. Karena manusia itu terbatas. Oleh apa? Oleh ruang dan waktu. Maka kebenaran mutlak sifatnya adalah di sini benar, di sana benar. Hari ini benar, besok 1000 tahun lagi, 2000 tahun, sampai kapanpun itu menjadi hal yang benar. Kira-kira apakah ada manusia yang hidup lebih dari 100 tahun mungkin?
ada sih, Pak. Nggak ada. Makanya kan kebenarannya terbatas. Dulu orang meriang atau sakit apa gitu pakai obat tradisional sembuh. Sekarang kita obat tradisional yang dulu pernah dipakai nenek moyang kita apa terputus pengetahuannya. Betul. Pengetahuannya terputus. Ayah kita pintar, punya anak, belum tentu anaknya pintar. Berarti ilmu tidak diwariskan juga. Maka terbatas, sehingga kebenaran mutlak yang bisa bertahan dimanapun kapanpun itu harus berasal dari sesuatu yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dari siapa? Ya dari Allah, dari Tuhan yang menciptakan, dari Allah yang ada sebelum kata itu ada, kan gitu. Nah, maka seperti pabrik tadi, seperti barang elektronik tadi, itu petunjuk penggunaannya harus berasal dari pembuatnya, nggak dari pabriknya. Betul. Maka orang kalau mau hidup dengan baik dan benar harus dapat petunjuk penggunaan bagaimana hidup itu dari penciptanya. Logikanya begitu. Lah saya diciptakan buat apa? Ya sesuai dengan penciptanya, tanyain loh. Tapi di mana penciptanya? Siapa yang menciptakan ini? Allah nggak kelihatan. Bayangkan, Mbak Ika itu lebih suka Allah kelihatan apa nggak kelihatan? Kalau kelihatan kitanya takut sih, Pak. Apakah Allah itu menakutkan? Kita nggak tahu. Nah, bahwa nikmat besok di surga itu yang paling besar adalah bisa melihat Allah gitu. Bukan yang lain, tapi melihat Allah. Allah aja menciptakan sesuatu yang indah. Misalkan kalau perempuan melihat laki-laki tampan, itu ciptaannya, bagaimana penciptanya? Kan gitu. Lebih indah lagi. Nah, maka kebenaran itu harus berasal dari Sang Pencipta. Nah, itulah tugas kita untuk mencari. Maka Allah itu bisa nggak kita ngobrol sama Allah? Nggak bisa atau langsung. Kalau bisa langsung nanti ya gimana ya? Jadi kenapa Allah nggak terlihat? Bayangkan kalau Allah itu terlihat, kan kita bisa sembunyi. Allah nggak lihat nih, kan Allah di sana nggak kelihatan. Nah, tapi karena Allah nggak terlihat, maka kita akan selalu merasa diawasi. Nah, sehingga kita diawasi ataupun tidak secara sadar kita akan selalu cenderung pada kebaikan. Nah, kembali lagi, kemudian bagaimana Allah berkomunikasi dengan hambanya? Maka Allah itu mengutus rasul-rasul, memberikan utusan, pemberi pesan yang berasal dari bangsa kita sendiri, yang bisa kita ajak ngomong, sehingga nggak semuanya langsung protes kepada Allah. Ya kayak bos gitu ya. Bos di perusahaan aja nggak mau semuanya langsung komplain apa minta, ya kan manajernya ya. Ada manajer gitu ya. Untuk apa? Untuk menyampaikan, untuk mengawasi dan lain sebagainya. Karena dia yang maha berkuasa kan gitu. Sama bos aja kita nggak berani langsung ngomong kadang kan, maka kita sampaikan dan kita nggak nuntut-nuntut sama bos, kan memohon bos naikin gaji kita dong. Sama bos aja kita memohon, apalagi sama pencipta kan gitu. Nah, maka utusan-utusan itulah yang kemudian kita cari di dunia ini. Siapa? Salah satunya adalah Nabi Muhammad. Sebelumnya ada Nabi Isa, Nabi Musa dan lain sebagainya. Yang mereka juga diberikan kitab-kitab, tapi nggak semuanya dikasih kitab. Nah, maka dari kitab-kitab itu yang kemudian bisa kita pelajari mana sih yang benar. Dan mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar adalah Al-Quran. Al-Quran itu kan ya wahyu yang disampaikan kemudian sekarang berbentuk dituliskan gitu ya, dengan mushaf Utsmani yang sekarang kita pegang gitu. Nah, maka dari kitab-kitab yang ada, kitabnya siapa, mau apa, kalau di Jawa itu kan ada Babat Tanah Jawa, ada apa, ya coba kita buka. Maka kalau kita buka di Al-Quran itu kan surat pembuka namanya apa, Mbak? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kira-kira isinya minta apa sih kita? Mempercayai Tuhan. Al-Fatihah itu kita minta ditunjukkan jalan yang lurus. Itu kan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ya. Jadi pembukaan itu kita di Al-Qur'an berdoa meminta untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Berarti kan ini jalan apa? Jalan kehidupan. Berarti Al-Qur'an itu adalah manual book dari Sang Pencipta untuk kita. Maka kita harus buktikan ini benar nggak dari Pencipta. Lanjut ayat
surat yang berikutnya, surat apa yang tadi dihafalkan? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Tadi hafalin yang belakang ya. Iya. Coba yang di depan. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Berarti Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa menurut Mbak Ika, bertakwa itu kayak gimana sih? Ada. Kalau bertakwa, menurut saya itu ya dia yang memang mengimani Tuhannya seperti itu dan juga menjalankan apa yang Tuhan itu perintahkan. Nah, itu tadi menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Itu adalah ciri orang yang bertakwa. Nah, ketika kita sudah meyakini itu benar, maka apapun yang dilakukan, perintahnya Allah suruh puasa ya puasa, suruh jangan bermaksiat ya jangan bermaksiat, suruh yang lain jangan makan babi ya jangan makan babi. Makanya ketika orang sudah bertakwa dan meyakini Al-Quran itu benar, maka dia akan punya jalan hidup yang benar pula. Nah, maka para artis-artis tadi itu juga banyak terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dia juga membuktikan bagaimana tauhid, bagaimana sih perintah-perintah di dalam Islam. Ternyata Islam itu memberikan solusi untuk segala unsur kehidupan, bahkan jual beli pun diatur. Iya, betul. Ada jual beli, misal gini, petani kita, ini agak ekonomi dikit akhirnya. Petani kita itu kalau harga beras naik, makin kaya nggak? Harga beras sekarang mahal kan, puasaan. Iya. Tahu nggak berapa harga 5 kilo beras premium sekarang? Biasanya 75.000 sih, Pak. Sekarang 75.000. Biasanya itu kurang dari itu. Kalau puasaan 75.000 bisa lebih gitu ya. Apakah petani kita menjadi lebih kaya ketika saat Ramadan? Mungkin tidak sih. Kemungkinan enggak. Kenapa? Karena kalau berdasarkan ekonomi itu ketika harganya semakin naik otomatis permintaannya bakal turun. Oke, tapi permintaan di Ramadan naik nggak? Naik sih. Nah, karena ini kan Ramadan kalau di statistik itu konsumsinya semakin meningkat. Betul, dia adalah data ekstrim. Karena dia nggak bisa dijadikan data yang biasa untuk memprediksi sesuatu karena dia memang ekstrim dan kita tahu itu adalah data berbentuk siklus atau musim gitu ya. Nah, ternyata menurut pengalaman yang saya ketahui, petani itu tidak menjual gabahnya per kilo. Petani ya. Tapi dia itu menjual gabahnya berdasarkan luas wilayah. Belum dipanen sudah dibeli. Itu kan nggak boleh di Islam. Harus jelas, ya beli ditimbang berapa kilo yaitu dibayar. Karena apa? Dia dibeli oleh tengkulak itu sebelum masa panen. Maka dia ya pokoknya berapa nggak jelas, sudah dibeli aja. Dan itu dilakukan karena waktu menanam dia utang duitnya. Waktu mendekati musim panen, petani didatangi sama rentenirnya waktunya untuk bayar, ya udah beli aja itu. Dan yang beli biasanya ya yang menghutangi itu tadi bulat aja gitu ya. Jadi dia dapat harga gabah murah. Kemudian yang kaya siapa? Yang kaya adalah para pedagangnya itu. Nah, ketika sistem perekonomian kita tidak dijalankan dengan benar untuk kemaslahatan, itu kan ya berdasar ya benar kan, saya udah akad jual beli kayak riba itu kan, apakah kita boleh bersepakat lebihannya kan gitu? Ya itu nggak boleh. Maka ketika kita tidak menjalankan sesuai dengan aturan agama, aturan Allah gitu ya, yang kemudian menjadi aturan agama, maka bukan hanya diri kita yang rusak, tapi semuanya juga ikut rusak. Tatanan masyarakat dan lain sebagainya. Ibarat air susu sebelanga rusak karena akibat nilah setitik, rusak susu sebelanga kan gitu. Maka mencari kebenaran itu menjadi hal yang penting bagi setiap orang. Bahkan artis-artis itu kan mereka sudah punya duit, tenar, istri kayaknya cantik-cantik kan gitu ya. Kemudian apa yang dia butuhkan sudah terpenuhi, maka dia mau mencari apa? Ternyata ya kan itu tidak bisa membuat dia happy. Ternyata uang dan dunia dan seisinya itu tidak bisa membuat dia happy. Apa yang bisa membuat dia happy? Bupon Santoso itu menangis saat ngasih makan, bikin makan di panti asuhan. Ya
menangisnya bukan menangis sedih, tapi dia merasakan sesuatu yang haru, ternyata aku bisa bermanfaat. Akhirnya kan dia selalu bermanfaat, konten-kontennya sekarang bermanfaat. Maka Islam itu kan memberi makan anak yatim, kemudian bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas, kan gitu ya. Bahwa manusia yang baik adalah dia yang bermanfaat untuk sesamanya, kan gitu. Jadi bukan cuma hidup, cari duit dan mati gitu ya. Mati pun duit nggak dibawa, maka kita akan mati kembali kemana? Kembali ke Allah. Dan kalau kita tidak menjalankan perintahnya, ya ada yang harus kita pertanggungjawabkan itu ke depannya. Mungkin begitu Mbak Ika. Kira-kira gimana sih Pak cara kita untuk bisa menjaga istiqomah gitu? Apalagi kan mungkin kalau misalkan yang kita udah Islam dari lahir, mungkin sudah lebih terbiasa gitu ya dengan atmosfernya. Tapi kalau buat yang mualaf, bagaimana? Ini kan menjadi suatu hal yang baru seperti itu. Ya memang tantangan mualaf itu tidak mudah, terutama misalkan dia sudah berkeluarga. Apakah dia akan menjadi satu-satunya yang muslim di dalam keluarganya gitu ya. Dan ketika dia mualaf, istrinya non muslim, maka harus diceraikan gitu juga. Itu kan cobaan yang tidak mudah. Maka belum dikatakan kamu beriman sebelum kamu diuji. Iman itu ada ujiannya. Ujiannya seperti apa ya? Kamu akan diuji dengan sedikit rasa lapar, sedikit rasa takut, dan hal-hal lain yang sebenarnya sedikit doang. Dan agar kita istiqomah itu kan ketika kita melakukan sesuatu, kalau gampang-gampang aja hadiahnya kipas angin. Maka istiqomah itu sulit, karena apa? Kita istiqomah di jalan menuju Allah gitu kan. Maka apa yang harus dilakukan ya? Yang pertama, perkuat lagi imanmu, bahwa ketika sekalipun kita diuji, misal sholat ngantuk, itu kan ujian. Mau bersedekah, pengen bersedekah tapi nggak punya duit. Bahkan yang ekstrim, saya pernah nggak punya duit, sama temen sosial eksperimen gitu ya, udahlah duit apa, kita hidup minta sama Allah, masukin uang di celengan masjid, pulang kita lapar nih, nggak punya duit. Nggak lama tiba-tiba ada tetangga ketok pintu, apa ada hajatan, dikasih nasi kotak. Ya mungkin orang mengatakan mungkin kebetulan gitu ya. Ya oke, kita ulangi lagi yang lain begitu. Dan setiap kali kita mengulangi itu, men-challenge seberapa kita percaya kepada Allah, ya semuanya terbukti alhamdulillah. Bahkan mungkin ya sesuatu yang lebih ekstrim dari sekedar uang jajan yang kita sedekahkan, mungkin yang lain-lain itu ternyata pertolongan Allah itu sangat dekat gitu. Nah dekat kan, berarti jangan berharap selalu jauh-jauh hari sudah ditolong ya, nanti kalau kamu sudah ini, tapi pertolongannya itu sangat sangat dekat gitu. Dan istiqomah tentu ya mempertebal iman, manjada wajada, barang siapa berusaha maka dia akan mendapatkannya gitu ya. Dan ya jangan putus gitu ya, terus menerus, kemudian cari teman kalau bisa, jangan sendirian. Maka kita sholat disuruh berjamaah, kita berbuat baik kalau bisa ya ajak-ajak yang lain gitu kan. Bahkan sahabat Nabi itu saling iri-irian, bukan dalam dunia, tapi dia bisa berbuat apa gitu untuk ibadahnya. Misal pada saat perang saling gede-gedean menghibahkan harta dan lain sebagainya. Kemudian saat ada yang sholat apa gitu, maka yang satu kalau bisa lebih gitu kan, saling contek dan lain sebagainya. Dia berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabihul khairat gitu ya. Jadi ya berkomunitas, jaga environment kita. Siapa kamu itu bisa dilihat dari siapa temanmu. Kalau kamu berteman sama tukang parfum, wangi. Tapi kalau kamu berteman sama montir, ya pasti kena oli, karena mainnya di bengkel, mainan mesin. Kalau kamu berteman dengan hafidh Quran atau hafidhah Quran, maka kamu sedikit-sedikit pasti akan ikut hafal beberapa ayat gitu kan. Maka
siapa dirimu bisa dilihat dari siapa temanmu gitu. Masya Allah. Mungkin ini closing statement Pak. Baik. Kira-kira dari apa yang telah kita sampaikan tadi, apa sih Pak hikmah yang penting banget untuk dipetik oleh Sobat Brawijaya ini? Oke, baik buat teman-teman yang menyaksikan video ini, hidup ini sementara, singkat gitu ya. Maka manfaatkanlah hidupmu sebaik mungkin. Kalau kamu hanya lahir, hidup, kemudian mati, maka hewan-hewan pun lahir, hidup, kenyang, dan mati. Maka tinggalkanlah sesuatu sehingga ketika kamu mati pun sebenarnya kamu tidak mati, tapi kamu tetap ada di antara manusia-manusia yang berbuat baik. Maka lakukan kebaikan dan tinggalkan kebaikan supaya menjadi bekalmu ketika nanti di waktu pertanggungjawaban. Untuk apa kamu hidup? Untuk apa yang kamu lakukan? Hartamu tidak dibawa mati. Syarat mati tidak harus tua. Siapapun kapanpun bisa mati. Maka ingat mati sehingga kamu beribadah seolah-olah besok mati dan bekerjalah dengan seolah-olah kamu hidup selamanya. Mungkin itu. Masya Allah, dalam sekali ini pesannya Pak ya. Terima kasih banyak Pak atas ilmu yang telah diberikan. Ini termasuk menjadi ilmu baru loh buat saya Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan juga mungkin buat sobat-sobat Brawijaya yang menonton video ini, semoga ini menjadi ilmu yang baru juga, bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya belajar saja ya, tapi juga harus diimplementasikan juga. Dan semoga ini menjadi amal jariah juga buat Pak Hakim. Terima kasih. Saya sangat belajar banyak hal hari ini. Alhamdulillah. Dan karena jujur saja karena saya juga sedang tahap belajar dan memperdalam ya Pak ya, karena kan sebelum-sebelumnya saya lumayan jauh gitu ya, jauh gitu karena jangan lock out ya. Insya Allah tidak, insya Allah istiqomah Pak Bismillah. Teman-temanmu yang itu ajakin login, kita bikin acara login di sini, nanti kita ngobrol dari hati ke hati ya. Karena kebetulan teman saya ada yang ayahnya pendeta juga gitu. Jadi justru pendeta-pendeta itu yang lebih paham Islam biasanya. Wah. Karena dia baca kitabnya. Betul. Gitu. Jadi mungkin bisa kita ajak diskusi. Kita diskusi dari hati ke hati. Hidayah datang kapan saja dan dari mana saja tergantung Allah. Masya Allah. Jadi buat teman-teman saya mungkin nanti kita bisa diskusi bareng gitu. Yuk kita podcast yuk bareng. Nah mungkin podcast kali ini menjadi podcast yang durasinya cukup lama tapi daging banget. Teman-teman harus menyaksikan ini sampai akhir. Dan mungkin itu saja dari saya ya. Cukup sekian pada episode kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa tadi diimplementasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian, saya Ika Saputri Ningsih pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.